Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianto dari Prodi D3 Keperawatan Bitung. Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu terdapat penis. Penis adalah organ bagian luar dari alat reproduksi karena penis berada di bagian luar. Penis dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan alat apapun. Pada bagian reproduksi penis ini memiliki jaringan erektil yang cukup besar. Jaringan tersebut terdiri dari 3 jaringan. Di dalam penis terdapat beberapa bagian yang lain, seperti corpus cavernosa, corpus spogiosum, dan gland penis. Fungsi penis itu tersendiri adalah sebagai sarana untuk jalur air seni dibuang. Penis merupakan saluran seperti halnya sebuah pipa. Ia akan digunakan untuk membuang kotoran yang berada di dalam. Melalui penis, kotoran atau air seni dapat disalurkan keluar agar tidak terjadi penyakit di dalamnya. Yang kedua yaitu struktum. Struktum merupakan alat digunakan untuk membungkus testis. Letak struktum yaitu di antara penis dan juga anus. Fungsi dari struktum itu tersendiri yaitu satu, memberikan lingkungan pada testis yang memiliki suhu dingin antara 1 sampai 80 derajat Celcius. Yang kedua, mengatur suhu pada testis agar tetap terjaga. Yang ketiga, memberi ruang untuk testis agar dapat bergerak. Yang ketiga yaitu testis. Testis adalah organ reproduksi pria berada di dalam reproduksi. Testis ini memiliki bentuk oval dan juga testis terletak di bagian dalam struktum. Seperti telah dijelaskan tadi, bahwa struktum adalah alat yang digunakan untuk menjaga testis agar tetap memiliki suhu yang sesuai. Fungsi testis digunakan untuk alat penghasil spermatozoa atau sel kelamin jantan. Yang kedua, sebagai alat untuk menghasilkan hormon seks testosteron. Yang ketiga, menjaga suhu agar spermatogenesis tetap terjadi. Yang keempat yaitu epididymis. Bagian ini adalah bagian organ pada alat reproduksi yang memiliki bentuk sebagai saluran yang berkelok-kelok. Saluran epididymin berada pada struktum dan guna berada di luar testis. Apabila dilihat, epididymis ini berbentuk hampir seperti huruf C. Fungsi epididymis yang pertama yaitu digunakan sebagai alat penyimpanan. Yang kedua, sebagai saluran epididymis merupakan alat untuk mengangkutkan. Yang ketiga, epididymis merupakan tempat untuk pematangan sperma. Terus yang kelima, vas deferens. Vas deferens merupakan saluran organ reproduksi. Vas deferens biasanya berbentuk seperti layaknya tabung. Fungsi vas deferens yang pertama, saluran sebagai jalannya sperma ke vaskula. Yang kedua, tempat untuk menampung sperma. Yang ketiga, tempat untuk proses pematangan sperma. Terus yang keenam, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin merupakan organ pada kelamin pria. Yaitu kelenjar kelamin memiliki 3 bagian, yaitu bagian vesikula, seminalasi atau disebut kantung air mani, kelenjar prosta, dan juga kelenjar bulboretral. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, sistem reproduksi wanita bagian dalam. Sistem reproduksi bagian dalam yaitu terdiri dari vagina. Vagina merupakan saluran musculomembranacea atau otot selaput yang menghubungkan rahim dengan dunia luar.
Fungsi vagina sebagai jalan masuk sperma menuju rahim dan keluar darah, menstruasi, serta jalur lahirnya bayi. Terus yang kedua yaitu cervix. Cervix merupakan pintu masuk antara vagina dan rahim yang berupa lorong sempit. Dinding cervix bersifat fleksibel sehingga dapat merenggang dan membuka jalan lahir saat persalinan. Terus yang ketiga yaitu uretus. Uretus atau rahim adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Terus tuban falopi. Tuban falopi merupakan bagian organ reproduksi yang berbentuk seperti pipa atau tuban. Bagian tuban ini berfungsi sebagai lalu lintas sel telur saat dilepaskan dari organ kantung telur pada saat ovulasi untuk menuju ke arah kandungan. Yang selanjutnya itu ovarium. Ovarium atau indung telur berjumlah 2 buah dan terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berbentuk oval sebesar ibu jari. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi bagian dalam pada wanita. Yang pertama yaitu terdapat labia mayora. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi bagian luar. Yang pertama yaitu labia mayora. Ini merupakan alat reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari 2 pasang lipat kulit di kedua sisi buka vagina. Labia yang selanjutnya yaitu labia minoral atau bibir kecil. Labia minoral terletak di sebelah dalam labia mayor yang mengelilingi pembukaan vagina serta uretra, yaitu saluran yang membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Terus yang selanjutnya yaitu klitoris. Klitoris merupakan bagian yang erektil atau bisa membengkak atau membesar seperti penis pada pria. Terus yang terakhir yaitu kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin ini terletak di kedua sisi bukaan vagina yang berfungsi menghasilkan lendir kental untuk melumasi vagina ketika berhubungan seksual. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.